Kali ini kita akan jalan-jalan di kota Semarang. Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah yang punya begitu banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Semarang punya banyak tempat ibadah dengan arsitektur keren dari yang bernuansa Tiongkok sampai Eropa. Saya akan mengulas dua tempat wisata religi yang keren selain Klenteng Sampokong. Inilah GPIB Immanuel yang lebih dikenal warga dengan nama Gereja Belenduk. Gereja ini dinamakan Belenduk karena bentuk kubahnya yang unik, tak seperti arsitektur gereja pada umumnya. Seperti juga bangunan-bangunan yang ada di Komplek Kota Lama, Gereja Belenduk ini mempunyai sejarah panjang sejak zaman kolonial. Dari pertama kali melihat bentuk bangunannya pun pasti kamu akan langsung tahu kalau bangunan ini termasuk bangunan kuno di Semarang. Lokasi Gereja Belenduk berada di daerah Kota Tua Semarang, tepatnya di Jalan Lejen Suprapto 32. Gereja Kristen tertua di Jawa Tengah ini memiliki arsitektur tak biasa dengan kubah heksagonal yang menyerupai masjid. Bangunan gereja ini merupakan salah satu landmark di kota Semarang. Sampai saat ini Gereja Belenduk masih aktif untuk ibadah umat Kristen Protestan. Karena masih aktif dipakai untuk kegiatan ibadah, maka di dalam gedung gereja kuno ini terdapat kursi yang berjajar layaknya di sebuah gereja pada umumnya. Segala peralatan dan kelengkapan gereja terlihat masih sangat bersih dan terawat. Ada juga peralatan peninggalan zaman dahulu berupa organ pipa atau orgel barok buatan tahun 1970-an yang terlihat masih klasik dan elok. Sayangnya peralatan ini sudah tidak berfungsi lagi karena dimakan usia. Dalam sejarahnya, Gereja Belenduk ini dibangun pada tahun 1753 oleh Belanda yang bentuk awal arsitek bangunan khas Jawa. Gereja ini menjadi salah satu bagian dari kawasan Kota Lama yang waktu itu menjadi pusat militer dan ekonomi. Pada tahun 1787 atau setelah 34 tahun berdiri, bangunan gereja ini mengalami perombakan total. Penambahan bentuk kubah serta menaranya baru ada setelah ada renovasi kedua kali pada tahun 1894 sampai dengan 1895 yang diarsitekti oleh H.P.A. Dewi dan W. Mas. Renovasi terbaru dilakukan pada tahun 2003 silam dengan tetap mempertahankan gaya bangunan ala Eropa. Semua renovasi yang dilakukan di Gereja Belenduk ini diabadikan dalam sebuah prasasti. Tulisan prasasti tersebut diletakkan pada dinding pilar sebelah kanan. Bentuk kubah yang berada pada bagian atas gereja inilah yang membuat
Pagoda yang lebih dikenal dengan nama Pagoda Watugong ini terdiri dari 7 lantai dengan tinggi mencapai 45 meter. Sempat memecahkan rekor muri sebagai pagoda tertinggi di Indonesia. Pagoda ini memiliki arsitektur gaya Tiongkok yang menawan didominasi warna merah dan ukir-ukiran naga, burung, serta kura-kura yang menjadi ciri khas bangunan Cina kuno. Sekilas bangunan ini tampak seperti pagoda Soikau yang ada di Cina. Foto di depan pagoda maupun halaman sama cantiknya. Pasalnya di halaman juga banyak patung dan aksesoris yang menghiasi pepohonan. Pagoda Alvaro Kitesvara Buddha Gaya Watugong merupakan tempat ibadah untuk umat Buddha yang terletak di Jalan Rintis Kemerdekaan, tepatnya di depan markas Kodam 4 Diponegoro, Watugong, Semarang. Pagoda ini bisa diakses dengan mudah karena letaknya yang berada di pinggir jalan besar menuju Ungaran. Kawasan ini dinamakan Watugong karena di daerah tersebut ditemukan batu yang bentuknya seperti gong. Sejarah Vihara Buddha Gaya Watugong ini dimulai setelah kurang lebih 500 tahun sesudah keruntuhan kerajaan Majapahit. Biku Narada Mahathera dari Sri Lanka hadir pada tahun 1934 untuk mengajarkan kembali Buddha Dhamma. Kemudian muncul putra pertama Indonesia yang mengabdikan diri pada penyebaran Buddha Dhamma. Pemuda itu bernama Ndegoyan An yang kemudian menjadi Biku Asing Jinarkan Kita. Biku Asing Jinarkan Kita memimpin perayaan Waisak pada tahun 1955 di Candi Borobudur. Tuan tanah dari Semarang Goitauling terkesan pada kepribadian dan kepiawaian Biku Asing Jinarkan Kita. Kemudian dihibahkanlah tanah milik Goitauling sebagai pusat dan pengembangan Buddha Dhamma. Tempat itu kemudian diberi nama Vihara Buddha Gaya. Pada Februari 2001 dilakukan renovasi dengan pembangunan gedung Dhammasala yang diresmikan pada 3 November 2002. Pada November 2004 dibangun Pagoda Alvaro Kitesvara yang kemudian diresmikan pada 14 Juli 2005. Hingga saat ini Vihara Buddha Gaya Watugong ini digunakan untuk tempat ibadah dan objek wisata religi. Selain kaya akan wisata religi, ternyata Jawa
Rembang, Tegal, dan Blora. Kemudian ada kelapa atau kopra. Banyak terdapat di Banyumas. Kemudian ada coklat. Coklat paling banyak terdapat di Salatiga dan Wonogiri. Kemudian ada cengkeh, banyak terdapat di Banyumas. Ada juga sumber daya alam hewan, antara lain ikan, banyak terdapat di Cilacap dan Tegal. Kemudian kambing ketawa, banyak terdapat di Purworejo. Untuk sumber daya alam non hayati antara lain belerang, banyak terdapat di Dieng. Batu kapur, banyak terdapat di Rembang dan Pati. Kemudian ada fosfat, terdapat di Gombong, Purwokerto, Jepara, dan Rembang. Kemudian ada gips, banyak terdapat di Rembang dan Kalianget. Kemudian ada yodium, banyak terdapat di Semarang. Kemudian ada pasir kuarsa, banyak terdapat di Rembang. Kemudian ada pasir besi, banyak terdapat di Cilacap. Terima kasih. Salah satu tokoh yang berjasa dalam pelestarian lingkungan adalah Mas Hardi dari Brebes. Mas Hardi dapat penghargaan setelah merehabilitasi hutan mangrove, mengelola pesisir, memberdayakan masyarakat pesisir, dan menguatkan kelembagaan kelompok. Ia juga mengkampanyekan penyadaran masyarakat, pembelajaran dan pendidikan lingkungan bagi pelajar dan lindungan kawasan hutan mangrove. Lelaki kelahiran 1 April 1971 ini memang selalu terpaku untuk memulihkan ekosistem pesisir laut melalui reboisasi mangrove. Kerusakan lingkungan parah yang merupakan pemicu utama adalah penebangan hutan bakau atau mangrove secara masif untuk tambak udang biru, menyebabkan abrasi besar-besaran di pesisir Pantura Brebes. Saat itu perjuangan Mas Hardi tidak langsung berjalan mulus. Masyarakat menyaksikan usahanya. Bahkan tidak jarang warga menganggap ide Mas Hardi mustahil. Namun ini justru membuatnya semakin terpacu. Proses cukup panjang yang dijalani Mas Hardi bersama masyarakat membuahkan hasil. Mereka diganjar bantuan 4,35 juta bibit mangrove
wisata Pandansari Kaliwingi Brebes telah menjadi destinasi wisata baru berupa hutan mangrove. Kawasan hutan mangrove itu sengaja dibuat untuk mencegah abrasi yang makin meluas di pesisir pantai Brebes. Nah, inspirasi semacam ini perlu diapresiasi dan dicontoh ya teman-teman. Sudah seharusnya kita selalu menjaga kelestarian lingkungan dengan cara kita sendiri. Terima kasih. Makaten pawarta saking kula. Mugi-mugi saged migunani kagem rencang-rencang sedaya. Matur nuwun.